Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastahtihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama yajlu bihin anil qalbil ama. Summa salatu ba'da wassalamu ala nabiyyi dinihul islamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian 7 menit. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan barokah buat kita semuanya. Di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, Imam Nawawi pernah menuliskan di sana ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar atau yang dikenal dengan Jundub bin Junadah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah dengan 4 pesan yang juga sebenarnya adalah pesan buat kita semuanya, umat muslim, umat mukmin yang mengimani tentang Rasulullah, sahabat, tabi'in semuanya. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah, pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang hakikatnya juga pesan kepada kita semuanya, beliau mengatakan, Ya Abu Dzar, Ya Abu Dzar, jaddid as-safinah fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah selalu jaddid as-safinah, perahumu, fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam dan teramat luas. Kalimat ini singkat akan tetapi penuh makna yang besar. Jaddid as-safinah. Imam Nawawi dalam tafsirnya atau dalam keterangannya menuliskan jaddid as-safinah, ay jaddid an-niyah as-salihah. Perbaharuilah selalu ketika kamu memperbaharui niat untuk kebaikan. Walaupun bisa jadi hari ini belum bisa menjadi orang baik, maka niatkan dulu menjadi orang baik. Walaupun hari ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya uang yang banyak untuk sedekah, untuk membangun pesantren dan sebagainya, niatkanlah dulu perbuatan itu. Karena niat yang baik akan selalu dinaungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah niatkan dulu perbuatan baik walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Maka ketika kita sudah ada niat baik, memperbanyak niat baik, maka insya Allah akan menolong kita untuk menuju ke amal baik kita. Yang kedua, Imam Nawawi menggarisbawahi bahwa ketika kita punya niat baik, ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka itu insya Allah akan menjadi ladang pahala buat kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengiringi perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan kita dengan perbuatan baik. Kalau kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dosa, maka yang terpenting adalah bagaimana kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bisa jadi menggugurkan dosa yang kita lakukan. Dalam Tanqihul Qaul dalam kitab yang lain, minimal istighfar yang kita lakukan sebanyak 70 kali. Tetapi ini bukan litahdid, ini bukan pembatasan bahwa istighfar dalam sehari semalam hanya 70 kali, tidak. Laisa litahdid, bal litaksir. Tetapi istighfar yang baik adalah istighfar yang banyak lebih dari itu, dari 70 kali. Yang pertama, jaddid as-safinah fa innal bahra amikun. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar, wa khudh az-zaida ak-kamilah fa inna as-safara ba'idun. Perbanyaklah bekal kalian, perbanyaklah bekal kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khudh az-zaida kamilan fa inna as-safara ba'idun. Masa depan kita bukanlah 60-70 tahun yang akan datang, tetapi masa depan kita ada di dalam kubur, masa depan kita ada di akhirat, masa depan kita ditentukan oleh kita nanti ke depannya.
kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Ibarat seorang musafir yang duduk di bawah perlindungan pohon, kemudian dia menunggu untuk bisa melanjutkan perjalanan kembali, maka kehidupan dunia itu hanya segitu saja, hanya sebentar saja. Maka kehidupan yang kita punya 50 tahun, 60 tahun ini kita jadikan kehidupan yang amat panjang. Maka perbanyak bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pesan ketiga yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar adalah khaffif al-himla fa innal aqabata qa'udun. Ringankanlah bebanmu, karena sungguhnya perjalanan ke atas gunung adalah perjalanan yang sangat sulit. Maka kalau hari ini kita punya bekal untuk makan 2-3 hari ke depan, maka kata Rasulullah itu sudah banyak bekal yang kita punya. Maka khafif al-himla artinya perbanyaklah kita untuk tidak terlalu membawa bekal dunia untuk di akhirat nanti. Ketika kita punya uang banyak, maka sedekahkan kepada yang berhak. Ketika kita punya ilmu yang banyak, maka jadikan itu kendaraan kita untuk menuju akhirat. Maka khafif al-himla, peringankanlah beban kalian untuk bekal nanti di yaumil qiyamah. Jadi khafif al-himna fa innal aqabata qa'udun. Yang terakhir adalah wa akhlis al-amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskanlah kalian dalam berbuat amal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa innan naqida basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu dalam segala perbuatannya. Fa in syarran fa syarrun wa in khairun fa khairun. Perbuatan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan catat perbuatan baik itu. Akan tetapi perbuatan jelek yang kita lakukan sekecil apapun, sebiji zarah pun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat daku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keempat hal ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang baik dan bisa mengumpulkan bekal yang banyak untuk di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.